jumpa lagi di kanal Perspektif bersama saya Andre Vincent Wenas. Ini catatan ringan saja tentang pemilihan presiden atau masa jabatan presiden. Saya menulisnya dengan judul Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang terpilih 4 kali. Kok bisa? Ya, nih saya tulis tanggal 4 Maret karena Presiden Roosevelt juga pertama kali dilantik untuk periode pertamanya pada 4 Maret 1933. Franklin Delano Roosevelt memang berjasa besar bagi bangsa Amerika Serikat yang saat itu mengalami kesusahan yang disebut dengan The Great Depression. Mungkin sahabat ingat ini ya. Dengan program domestik yang dikenal sebagai The New Deal, ia berhasil mengarahkan pemerintah federal Amerika Serikat dan membawa negaranya keluar dengan selamat dari depresi besar itu. Kemudian berturut-turut ia terpilih lagi untuk periode selanjutnya sampai 4 kali. Mulai dari periode pertama 1933 sampai 1937, periode kedua 1937 sampai 1941, lanjut ke periode ketiga 1941 sampai 1945, sampai ke yang keempat 1945 sampai 1949 seyogianya. Namun, baru menjabat belum sampai 3 bulan di periode kepresidenannya yang keempat itu, Franklin Delano Roosevelt keburu tutup usia tanggal 12 April 1945. Ia kemudian digantikan oleh wakil presidennya Harry S. Truman. Pertanyaannya, kok bisa ya ia menjabat terus sampai 4 periode? Bukankah kita tahu masa jabatan presiden di Amerika Serikat itu hanya maksimal 2 periode dengan siklus setiap 4 tahun sekali? Sebabnya adalah di masa Franklin Delano Roosevelt, atau biasa disebut dengan FDR, itu belum ada aturan formal tertulis dalam konstitusinya tentang pembatasan masa jabatan seorang presiden Amerika Serikat. Lalu dari mana aturan masa jabatan hanya bisa 2 periode itu? Itu hanya lantaran kebiasaan yang turun-temurun sejak presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, yang secara sukarela menolak mencalonkan atau dicalonkan untuk periodenya yang ketiga. Dia sudah 2 kali menjabat waktu itu. Kala itu di tahun 1797. Sehingga dengan demikian perilaku politik atau political behavior dari George Washington ini menjadi preseden bagi para penerusnya sampai ke masa FDR di tahun 1933 sampai 1945. Jadi, di masa sebelum FDR Franklin Delano Roosevelt, perilaku politik 2 periode masa jabatan itu hanya lantaran tradisi saja, yang dimulai semenjak George Washington sebagai presiden pertama. Tidak ada aturan formal yang membatasinya dalam konstitusi. Namun, kemudian tahun 1951, barulah aturan formal untuk 2 kali masa jabatan itu masuk dalam konstitusi. Artinya, konstitusi atau undang-undang dasarnya Amerika Serikat itu mengalami perubahan. Dan soal masa jabatan ini adalah perubahan atau amandemen yang ke-22 kalinya, dikenal sebagai The 22nd Amendment 1951, yang merupakan salah satu dari 273 rekomendasi kepada Kongres Amerika Serikat oleh Komisi Hoover yang dibentuk oleh Presiden Harry S. Truman dalam rangka mereformasi pemerintahan federal Amerika Serikat. Rekomendasi ini secara formal diajukan pada 24 Maret 1947 dan diratifikasi pada 27 Februari 1951, makan waktu 4 tahun ya. Alasannya, ada sementara pihak yang mencurigai bahwa kenyataan FDR bisa menjabat sampai 4 periode itu adalah sebentuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Cerita ini tentu sangat menyederhanakan nuansa-nuansa sosial politik yang terjadi di masa itu. Namun, toh cukup bisa menggambarkan sketsa sederhana tentang dinamika politik demokrasi. Pertama, Konstitusi Amerika Serikat pernah mengalami amandemen konstitusinya berkali-kali. Dan kedua, setelah amandemen soal pembatasan masa jabatan yang hanya boleh 2 kali itu, bangsa Amerika Serikat tetap mendisiplinkan dirinya untuk setia pada aturan itu. Hanya 2 kali masa jabatan, dan itu tak berubah lagi sejak 1951 sampai sekarang. Kecuali mungkin nanti muncul figur sekaliber FDR lagi di masa depan. Ia yang oleh para sarjana kerap disetarakan dengan George Washington dan Abraham Lincoln sebagai the nation's 3 greatest presidents. Siapa tahu bisa diamandemen lagi. Tapi itu kan cerita di Amerika Serikat. Demikian sahabat, catatan ringkas mengenai Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang terpilih 4 kali di sana. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.